Oke teman-teman, selamat datang di Interface Scratch. Ya, di sini ada banyak banyak juga ya lumayan ya pilihan-pilihan yang bisa kalian interaksikan. Nah, oke, untuk pertama-tama ya, di sini di kanan sini kalian bisa melihat ini adalah layar. Ini adalah scene ya, dimana kalian akan membuat game kalian atau animasi kalian itu bisa ditampilkan di sini. Lalu di bawahnya ini ada sprite ya. Sprite ini apa? Sprite ini bertujuan untuk kumpulannya itu sebuah kumpulan dari karakter-karakter yang kalian taruh di sini ya, di layar ini ya, di scene. Sebagai contoh, saya akan menambahkan apple. Nah, nanti gambar apel ini akan muncul di sini, di dalam scene tersebut. Tapi untuk sekarang saya akan berfokus pada kucing kita di sini ya. Nah, di sini kalian bisa melihat ada X dan Y ya, di sini di bawah, di sebelah sprite ya. Nah, X dan Y ini tujuan itu untuk membuat mengatur posisi dari karakter dari sprite ya. Misalkan kita menaruh di X100 ya, maka karakter akan bergerak ke kanan. Nah, untuk membuat karakter bergerak ke kiri, kalian tambahkan minus di 100 tersebut, jadi minus 100. Seperti yang kalian lihat, karakternya bergerak ke kiri. Sekarang kita akan menaruh kembali, nah, ke 0 ya. Nah, X itu teman-teman ya, maaf, harusnya saya jelaskan dari awal. X ini adalah posisi diagonal, yang artinya itu ke kanan dan juga ke kiri. Jadi kalau misalkan yang tadi kalian lihat, saya misalkan taruh 75, dia akan bergerak ke kanan, atau misalkan saya tambahkan minus 75, dia akan bergerak ke kiri ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita tulis 0, dia akan berada di tengah-tengah. Begitu pula teman-teman yang Y ya. Misalkan kita Y kita tambahkan 100, dia akan bergerak ke atas. Nah, begitu pula kalau misalkan kita tambahkan minus ya di 100 tersebut, jadi minus 100, dia akan bergerak ke bawah. Untuk size ya. Size ini teman-teman, dia ini untuk menentukan ukuran dari sprite tersebut. Nah, untuk awalannya ini 100, kalian bisa ubah misalkan menjadi 200, maka karakternya dia akan menjadi lebih besar ya. Dan kalau misalkan kita setel menjadi 20, karakternya akan mengecil seperti yang teman-teman lihat. Nah, untuk defaultnya, untuk awalannya size-nya itu 100, jadi kita akan tambahkan 100 di sini, maka size-nya akan menjadi biasa seperti ini teman-teman. Di sebelah size itu ada direction, dia itu untuk menentukan arah ya, dari karakter kita ini, dari sprite kita ini. Misalkan kita geser ini ke atas, dia akan mengarah ke atas. Dan kalau kita geser ke bawah, kucing kita akan mengarah ke bawah. Tapi teman-teman, kalian bisa menggunakan angka untuk menentukan dari arah kucing kita tersebut. Misalkan kita setel 180, maka kucingnya kita ini akan ke bawah. Kalau kita tambahin menjadi contoh ya 270, dia akan mengarah ke kiri, tapi kebalik. Kalau kita arahkan ke 0, dia akan ke atas. Tapi kita akan coba ke awal dulu, ke 90. Nah, kalau teman-teman tadi notice, mungkin ini karakternya ini kan ngarahnya ke kanan ya. Dia ngarahnya ngeliatnya ke kanan. Nah, di direction ini, teman-teman di sini ada yang di tengah-tengah nih, ada left and right. Tombol left
right ini tujuannya itu untuk menentukan arah dari karakter kita. Misalnya kita pencet ya, dia akan, nah seperti yang teman-teman lihat, dia ngarah bisa ke kiri dan ke kanan gitu teman-teman. Tapi kita akan setel dulu, kebiasa kita akan setel ke kanan. Oke, terus untuk menambahkan sprite teman-teman, di bawah ini ada ya tombol. Ini tombol untuk menambahkan sprite. Yang kalian perlu hanya untuk perlukan hanya untuk mengklik, nanti akan muncul ini banyak sekali ya karakter-karakter yang bisa kalian pilih. Lalu kalian bisa mengkategorikannya menjadi animal, menjadi binatang, menjadi orang, fantasi, menari, musik, dan segala macam. Seperti ini teman-teman, ada banyak banget pilihannya ya. Lalu di sebelah dari sprite ya, ini kan untuk sprite, ini ada stage. Stage ini apa teman-teman? Stage ini adalah jatuhnya latar. Jadi kalau misalkan kalian pentas Aladdin, latarnya pasti akan Arab gitu ya, menjadi Arab. Atau misalkan kalian pentas misalkan Ksatria, Princess, dia latarnya bisa jadi zaman kerajaan. Nah, di stage ini kita akan pencet di sini backdrop ya. Kita tinggal pencet aja di sini. Nanti akan muncul banyak banget pilihan yang bisa kalian pilih ini ya. Nah, sebagai contoh kita akan nambahin blue sky. Kita pencet, nanti yang kalian lihat latarnya ini dia menjadi seperti di taman gitu ya. Kelihatannya ini seperti di taman. Begitu teman-teman. Dan di sebelah kiri sini ya teman-teman ya, kita pilih sprite dulu. Di sebelah kiri sini ada banyak banget pilihan yang bisa kalian lihat ya. Nah teman-teman nggak perlu khawatir, ini sebenarnya ini jadinya sebagai untuk codingnya ya. Yang seperti kalian lihat, Scratch ini tidak membutuhkan coding yang kompleks. Yang perlu kalian lakukan hanyalah drag and drop, yaitu menarik ya ke tengah-tengah ini. Ini jadinya sebagai blueprint kita ya. Untuk contoh, misalkan kita ambil motion ya, itu move 10 step. Nah, ya seperti kalian lihat, karakter kita akan berjalan ke kanan. Lalu kita kalau kita ubah ke minus 10 misalkan ya teman-teman ya, dia akan bergerak ke kiri seperti ini. Untuk pengkategorian kode di sini ada banyak, ada motion yaitu bertugas untuk bergerak ya, gerak. Looks yaitu untuk mengubah tampilan dari sprite kita. Ada sound yaitu berguna untuk menambahkan suara seperti contoh. Ada suara meong ya di sini ya teman-teman ya. Lalu ada events di sini, ini untuk event ya, untuk dia ini untuk tujuannya itu untuk ngebuat misalkan nih ya, kucing ini nih kita tambahin yang paling atas, when click kita taruh sini, lalu kita pencet ini go. Nah dia akan bergerak sesuai dengan perintah dari aktor kita ini ya. Jadi event ini jatuhnya ini sebagai ya event, sebagai pengkondisian ya, misalkan ya segala macam. Atau misalkan di sini ada when space key is press, dia nanti akan bergerak 10 step. Nah di sini saya akan mencet space di sini ya. Nah seperti yang teman-teman lihat, dia bergerak. Atau opsional kalian bisa menggunakan key yang lain ya, misalkan left arrow, dan di saat saya memencet left arrow, karakter kita akan bergerak ke kiri. Nah itu dia, ini untuk event. Kontrol ini tugasnya ini untuk
untuk mengontrol ya, jatuhnya mengontrol dari dari blueprint kita ini. Misalkan kalian ingin membuat karakternya ini nunggu dulu ya, nunggu misalkan 1 detik gitu ya sebelum bergerak. Nah, jadi teman-teman bisa dengar nih, saya akan memencet space ya, memencet tombol spasi. Nah, karakternya itu bergerak tepat 1 detik setelah saya memencet spasi. Di bawah ini ada sensing ya, operators dan variabel, dan yang nanti akan kita jelasin. Oke, teman-teman, sekarang itu untuk basic dari ini ya, kodenya ya. Nah, di sini ada kostum ya. Kalau kalian pencet sprites lalu di sini ada kostum. Di sini tuh untuk menyetel kostum dari karakter kalian tersebut. Jadi misalkan kita setel ukurannya 200 nih ya, terus kita pencet nih kostumnya masing-masing. Nah, dia akan berubah kostumnya ini ya. Dia akan terlihat seperti berjalan. Lalu kalau misalkan kita taruh di sini events, lalu di control kalian cari forever, lalu di looks nih ya, kalian ketik X kostum ya, karakternya akan kelihatan seperti berlari gitu. Tapi cepet banget dia berlarinya ya teman-teman, seperti yang kalian lihat. Nah, itu dia basicnya ya. Sekali lagi, ini itu untuk tampilan ya, untuk dari game atau animasi yang kalian buat. Di sini ada sprite, yaitu karakter-karakter yang ada di layar kalian sini ya. Lalu stage, yaitu latar dari game tersebut. Blueprint di sini, di mana kalian bisa menaruh segala macam codingan kalian ya di tengah-tengah ini ya. Lalu di sini ada kode, ada kostum, lalu terakhir ini ada sound. Ya, untuk sementara sound ini cuma ada meong ya. Tapi kalian bisa tambahin soundnya. Ini opsional. Tapi untuk sekarang itu saja ya teman-teman.